Puasa ini yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah beberapa hal sudah kita bahas. Yang pertama itu tadi jelas kalau makan, ya. Kalau mandi jangan lupa untuk niat sunnah, sebab kalau mandi tanpa niat sunnah kemudian kemasukan ke dalam telinga maka bisa jadi puasanya batal. Niat sunnah terserah, terus saja. Saya niat sunnah mandi, niat sunnah misalkan untuk Jumatan, itu yang ada. Atau niat sunnah untuk saya bekerja, saya mau ketemu orang-orang, nah itu cukup. Ya. Atau sunnah buat sholat boleh. Artinya sifatnya adalah untuk sunnah. Kemudian ketika kita berwudu, kumur-kumurnya juga hati-hati, ya. Kan kita itu kalau di luar puasa disunnahkan untuk kumur-kumurnya itu agak setengah kayak mau ditelan, diangkat begitu. Kenapa? Supaya nanti bisa melancarkan ruh. Tapi untuk bulan Ramadan jangan. Apa hukumnya tadi? Makruh, ya, seperti itu. Nah, kalau yang itu tadi dilaksanakan kemudian sampai kemasukan, maka bisa jadi apa? Bisa jadi membatalkan puasanya. Tapi kalau orang kumur biasa, nggak pakai diangkat kepalanya, ya kan? Nggak pakai diangkat kepalanya, tahu-tahu kemasukan, tidak masalah. Kemasukan tanpa disengaja tidak masalah, asal kepalanya tidak diangkat ke atas. Kemudian juga perkara kalau seandainya orang keluar mani di bulan Ramadan, kalau karena mimpi basah, tidur karena mimpi basah, tidak jadi masalah. Ada seorang suami istri mau mencium istrinya, kalau seandainya pakai penghalang, istrinya cium tangannya, atau dia cium kening istrinya, sedangkan istrinya ini tadi kena kainnya, ya. Terus mungkin ini pengantin baru, sampai tergerak hawa nafsunya, sampai akhirnya keluar. Itu tidak jadi masalah. Yang berbahaya adalah ketika persentuhan fisik di siang hari atau di pagi hari, pokoknya di bulan Ramadan, bukan malam hari ya. Di saat puasa, kemudian ketika daripada persentuhan tersebut akhirnya sampai keluar mani, maka ini hukumnya adalah apa? Haram, dan dia juga persentuhan fisik ini tadi menyebabkan batalnya puasa. Jelas ya? Atau ada orang dia lihat film sampai dia gerakkan tangannya dan seterusnya sampai keluar maninya, hukumnya membatalkan apa? Puasa. Nah, kemudian di sini juga dikatakan masalah muntah. Muntah itu wajib untuk kita keluarkan, dan kita wajib untuk membersihkan isi yang ada di dalam mulut bekas daripada muntah. Kalau muntah keluarkan sebisanya untuk dikeluarkan. Yang penting tidak perlu sampai dilokok. Kalau dilokok batal puasanya sampean. Paham ya? Lah ketika sampean membersihkan, kan ini mulut kena muntah ini kan najis. Mulut ini kena muntah itu apa? Najis. Kalau sudah dikeluarkan, kemudian dia wajib untuk mencuci. Artinya dia wajib untuk kumur-kumur, meskipun sampai agak dalam sedikit tidak masalah. Loh, kalau misalkan ketika dalam berkumur itu ada yang kemasukan untuk membersihkan areal ini tadi supaya dia suci, tidak membatalkan puasa, asal tidak ada kesengajaan. Nah, jadi itu termasuk cuci mulut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita ketika sholat sah, karena dia mulut ini ada najisnya bekas dari muntah. Begitu juga kalau seandainya bekas daripada gusi berdarah. Ini gusinya keluar terus. Keluarkan terus. Jangan ditelan. Wes tak tahan sampai bercampur dengan liur. Gimana caranya? Bawa tisu atau bawa sapu tangan, keluarkan. Tidak masalah. Paham ya? Yang penting jangan ditelan. Kalau sudah, nanti setelah selesai daripada sholat dikumur, keluarkan. Sisanya itu yang ada di sini keluarkan, bersihkan dengan air kumur tadi. Paham ya? Seperti itu. Kemudian tentang ada orang batal puasanya, dia ini diwajibkan untuk membayar. Kapan orang itu harus qadha dan fidyah? Ini sering pertanyaan. Atau kadang orang itu qadha saja tanpa fidyah,
atau tidak pakai qadha, nggak pakai fidyah. Pertama yang kena wajib qadha dan fidyah adalah kalau seorang yang batal puasanya itu karena khawatir keselamatan orang lain. Contoh, sampean kelihatan ada anak kecil tenggelam. Contoh ini. Atau kelihatan ada barang punyanya orang tenggelam. Orang tenggelam, bukan barang ya. Orang tenggelam. Ente mau menyelamatkan kalau kondisi puasa tidak bisa. Saya minum dulu. Puasanya batal apa enggak? Batal. Dikarenakan untuk keselamatan orang lain, takut atas keselamatan orang lain, maka dia membatalkan puasanya. Maka nanti ketika dia ketika masuk bulan Id, bulan Syawal, wajib dia kena qadha dan wajib untuk hari itu saja mengeluarkan satu mud. Paham ya? Sudah qadha wajib satu mud. Sama halnya kalau perempuan hamil. Perempuan hamil ini ya, orang yang hamil sama orang yang menyusui. Dia khawatir, saya enggak apa-apa, badan saya kuat, tapi kandungan saya ini lemah. Anak saya ini saya khawatirkan kurang gizi. Jadi saya perlu enggak bisa puasa, saya makan dan saya minum. Maka dia nanti karena khawatir atas keselamatan anaknya, bukan hanya khawatir atas dirinya saja ya. Jadi dia enggak khawatir atas dirinya, cuma keselamatan anaknya. Baik itu perempuan yang hamil khawatir atas keselamatan anaknya, atau orang perempuan yang menyusui karena khawatir atas gizi anaknya sehingga dia harus punya asupan makanan hingga dia tidak bisa berpuasa, maka ketika setelah selesai dari bulan puasa wajib qadha dan wajib mengeluarkan fidyah. Berapa fidyahnya itu? Satu mud, 7 on ya, 7 on. Ya selama dia menjalani itu tadi 30 hari ya wis 30 dino. Utangi 30, mudnya ditokno berapa? 30. Jelas ya? Di terakhir tidak masalah. Jelas ya? Ini dulu. Kemudian kalau orang yang menyusui sama orang yang hamil itu khawatir, saya khawatir diri saya sama anak saya, double yang dikhawatiri. Atau dia khawatir cuma untuk dirinya saja. Saya ini orang lemah. Saya tidak kuatan. Ya, saya tidak kuat. Fisiknya dia enggak kuat. Nanti akan membekas pada bayi atau khawatir membekas pada yang disusui, misalkan seperti itu. Yang pertama membekas pada janin. Amma idza aftarata ala anfusihima khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illal qadha. Kalau khawatir akan keselamatan dua-duanya, dirinya dan juga anaknya, maka dia terkena qadha saja, enggak pakai apa? Enggak pakai fidyah. Tapi kalau dirinya kuat, cuman dia tahu ini kata periksanya dokter, kandungannya ini adalah kandungan lemah, butuh asupan gizi. Tapi perempuannya ini memang fisiknya kuat. Jadi dia batal puasa gara-gara untuk anaknya saja, tidak melibatkan dirinya masih merasa kuat, maka dia kena kena qadha sama kena mengeluarkan fidyah 7 on. Tapi kalau misalkan double, ya kuatin bi awake, takut atas keselamatan dirinya sama juga keselamatan bayinya. Kalau masih bingung, ya sudah pakai yang kedua. Maka apa kalau yang kedua ini berarti takut atas dua-dua. Kalau khawatir atas dua-duanya, dia cuman wajib apa? Wajib qadha puasa saja. Wajib mengqadha. Selesai situ tuh. Ya, wajib mengqadha puasa tidak pakai fidyah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya orang itu tadi mengakhirkan qadha puasanya sampai tiba Ramadan berikutnya. Sampai di Ramadan tahun lalu punya utang 5 hari. Tidak sampai qadha sampai ketemu tahun ini. Maka nanti setelah Ramadan tahun ini sampai wajib qadha utangnya sampai yang tahun kemarin 5 hari. Dan setiap harinya itu sampai harus mengeluarkan apa? Fidyah berupa 1 mud, yaitu 7 on beras selama berapa? 5 hari. 5 kali. Paham ya? Itu. Jadi fidyah itu adalah diambilkan jumlahnya adalah 1 mud tiap harinya dari makanan pokok di negeri itu. Saya tidak puasa 3 tahun.
Saya nggak puasa 3 tahun. Berarti nggak puasa 3 tahun. Ini sekarang tahun keempat. Tahun keempat ini saya puasa. Wis tak digodok, tak ada yang digodok 3 tahun itu. 30, misalkan anggapan 30 ya. 30 kali 3 berarti berapa? Berarti sampai kena puasa 90 hari sama mudnya yang harus dikeluarkan berapa? 90 mud. 90 mud piro? Petung on kari sangang puluh piro? 9 kali 7 63. Berarti 600 ini. Kok akeh ini? 7 kali 9 berapa? Hah? 630 on. Ya, kalau 630 kilo, waduh. Bisa tontonan ya nanti ya. Kaget. Hah? 3 kilo. 3 kilo. Enggak, bukan 63 on. 630 on berarti berapa kilo? 3 kilo. Iya, berapa? Nah, ini berarti memang kita dulu icir-icirannya SD tidak mantep. Anak dulu matematika mesti lek 60, 70 jarang. 63 kilo. Geblak ya. Lho kok cek banyak 63 kilo ya salahmu. Wong awakmu gak poso telung tahu. Paham tak ini? Jelas ini ya. Ada yang kena fidyah saja tapi tanpa mengeluarkan godok, tidak perlu godok. Itu yang membatalkan puasa karena satu, terlalu tua, sudah tidak bisa, tidak makan tidak bisa. Jadi dia harus makan tiap hari. Sudah terlalu tua, maka dia misalkan kalau nggak makan gemeter, ya jalan kuat semuanya kuat, tapi harus makan. Kalau nggak makan puasa tambah gemeter, misalkan seperti itu, maka tiap harinya harus mengeluarkan 1 mud. Saya tidak mengeluarkan mud, jadi tiap hari baru di bulan puasa harus mengeluarkan 1 mud. Oh enggak, saya mau keluarkan nanti di akhir bulan, pas malam riyo tak tokno kabeh, ya tokno. Misalkan 30 hari puasanya, ya keluarkan 30 mud. Berarti berapa? 7 kali 3 berapa? 21 kilo. Betul 21 kilo. Ya, 21 kilo. Tok 21 kilo. Ya wes iki 21 kilo tak keluarkan sekarang. Itu di luar daripada zakat fitrah. Zakat fitrah kewajiban lagi. Loh, jadi kalau misalkan tak kumpulkan jadi satu tidak apa-apa. Nanti biar bisa dibagikan. Oh, ini mau saya bagikan ke satu keluarga, tidak apa-apa. Ada niatnya, ada. Saya niat mengeluarkan fidyah, harus disebutkan. Saya niat mengeluarkan fidyah. Nek metu ngono tok, cuman terlintas dalam hati, tidak apa-apa, cukup. Paham ya? Nah. Kemudian ada yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Pak, sampai ini harus minum obat sampai mati. Seumur hidup, ada kan gitu ya. Jadi kalau ini telat obatnya dan sudah dicoba, begitu telat obatnya kumat, semuanya tidak jalan yang ada di dirinya. Gimana kalau seperti itu? Ya sudah, berarti harus obat. Maka setiap hari harus sedia berapa? 7 on. Tiap hari 7 on. Fidyah kalau yang tidak dibayar double lagi fidyah tahun depan. Hah? Mama anak puasa di tahun 2020. Ada godok, anak nak jalankan sampai 2021. Berarti kan 2021 anak godok plus fidyah. Iya. Tidak anak jalankan juga. Di 2022-nya fidyahnya nak double ya. Ya takarrar bitakarrur di sini. Ya ngikuti tahunnya. Iya, puasa. Iya. Sama. Jadi 2022 mengeluarkan 2 mud satu hari. Iya. 2 mud. Oh, tahun ini tidak digodok, tidak sempat. 2021 enggak sempat digodok. Mestinya kan dia mengeluarkan godok sama mud. Enggak, luput. 2022. Berarti dia harus godok per hari, dia wajib mengeluarkan berapa? 2 mud. Ya wis godok kena 2 mud. Oh, enggak.
kurang afdol, saya kepingin ganjil menyisa ndak tak godok. Nanti 2023 ya sakar mau ente sampai tahun 2035 ndak apa-apa asal kuat moodnya. Wah, apa kok moodnya terlalu banyak, bisa mood saya. Ya wes sakarmu. Kan gitu, ya. Ada yang kena godok saja tapi tidak wajib fidyah. Siapa? Misalkan ada orang gila, dia tidak sengaja kena gila, akhirnya dia mokel atau dia dia mokelnya itu karena step misalkan rusak dia di mana, di bagian otak. Maka orang yang demikian ini dia wajib untuk apa? Hanya wajib untuk mengqadha, kecuali kalau gilanya terus-terusan, ya. Kalau seandainya dia menggodoknya itu tadi, ya. Nah, bi an amkanahul qadha fi tilka sana bi khuluwihi an safarir maradin qadara ma'al qudira ma'alaihi min al-qadha fa in akharahu li udrin ka safarir maradin wa irda'in wa nisyanin fa jahil fala fidyalahu. Jadi seperti itu. Kemudian ada orang, ya ini fidyahnya itu wa tatakarrarul fidyah bitakarruri sinin, mengikuti jumlah tahunnya. Ini tahun ini gak ngatokno fidyah sampai tahun mana? Ya ketokno berarti double. Sampai 3 tahun enggak dikeluarkan fidyahnya berarti triple. Terus nanti 4 itu apa namanya? Kuadrat. Ya, terakhir kok 5 bapel lah. Ya, seperti itu. Ada yang tidak wajib fidyah dan juga tidak wajib qadha. Siapa? Orang yang gila. Ada orang 6 orang ini nanti dia batal puasa, dia wajib qadha tapi harus menahan. Hari itu harus melanjutkan puasa. Yang pertama orang yang sengaja mokel. Orang mokel itu sengaja mokel di siang hari Ramadan, sengaja mokel itu nanti setelah selesai bulan Ramadan wajib mengqadha puasanya, dan dia di hari itu harus menahan puasanya. Mari mangan enak, sret. Ojo mangan maneh. Iya kan? Iya. Sadar saya, astagfirullahaladzim, wis ngombe es, ngombe apa segala macam. Wajib untuk meneruskan puasanya sampai kapan? Sampai maghrib. Yang kedua, orang yang enggak niat di malam hari, lupa, maka besok paginya tetap wajib berpuasa dan dia masih utang puasa. Jelas ya? Wah, aku lali niat mau bengi, enggak apa-apa ya, aku mokel, enggak boleh. Jelas. Yang ketiga adalah orang yang sahur masih ngira malam padahal sudah masuk fajar. Makanya di sini ada imsak. Kenapa kok ada imsak itu tadi? Supaya untuk persiapan, bukan bid'ah imsak itu. Sahabat itu dulu nunggu 50 ayat, ya, sekitar mungkin seperempat jam, ya, seperempat jam atau 10 menit. Nah, jadi lebih bagus sahurnya ini tadi di pertengahan malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir, tapi jangan terlalu mepet dengan fajar. Yang keempat, ada orang sing gupu buka, belum maghrib wis buka. Itu azan, wis pikir azan dhisik. Gupu dia. Gupu buka. Ya apa? Wajib dia teruskan. Ternyata masih jam berapa? Masih jam 5:30 kurang masih. Padahal maghribnya jam berapa? Sekarang maghribnya nanti bulan puasa ini maghribnya mungkin jam 6.15. Jam 5. Siapa? Jam 5.45. Jam 5.45. Maghribnya. Iya. Bukan jam 6.15 dah. Nah, 5.45 kira-kira. Oh, maju. Oh, tak pikir jam 6.15 ya. Adzannya. Jadi kalau kesusu buka masih belum adzan, masih kira-kira tinggal 10 menit, ya wis lanjutkan puasanya.
tapi tetap sampai kena wajib qada. Yang kelima adalah orang yang ngira masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata sudah tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi salah perkiraan, maka dia mokel hari itu, habis mokel kalau dia tahu kabarnya ternyata hari itu adalah tanggal 1 Ramadan, dia tetap wajib menahan makan, tidak makan sampai kapan? Sampai maghrib, dan kena utang satu. Nah, kemudian ada orang misalkan ketika berwudu waktu dia kumur kemasukan air, tidak sengaja. Terus katu kelepon banyu, tak terus tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Orang yang makan dengan lupa tidak batal puasanya. Kalau memang betul-betul lupa. Ya. Kemudian atau orang yang baru masuk Islam nggak tahu bagaimana itu puasa, nggak tahu. Dipikir mungkin siang hari boleh makan, mungkin pagi hari toh dia ada. Misalkan, contohnya sekarang di mana? Ini contohnya yang masuk Islam di Inggris. Orang bule baru masuk Islam, nggak tahu, nggak ada komunitas Islamnya. Lingkungannya bukan orang Islam. Terus dia tanya, ya apa saya mau puasa? Nggak ada yang jawab. Yes, dipikir sama dia cuma nahan dari pagi sampai siang. Siangnya dia makan. Nah, itu artinya apa? Dia diudurkan, ya. Maka di saat itu orang ini tidak dianggap sebagai orang yang, karena dia tidak tahu bahwasanya kewajibannya sampai maghrib, maka saat itu dia tidak terkena kewajiban untuk tidak kena kewajiban untuk mengqadha. Atau orang yang dipaksa, ayo makan, kalau enggak makan tak dor kamu. Jelas tembak dia gini. Apa? Satu piring ya, satu piring. Sak piring enak, ojo nambah maneh. Ya. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa maka itu dia tidak diwajibkan untuk mengqadha, ya, terpaksa karena ada ancaman nyawanya akan melayang. Nah, sekarang begini. Ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui. Kalau anak kecil berpuasa, atau orang sakit yang berpuasa, atau musafir berpuasa, pagi tadi dia berpuasa, akhirnya dia sampai di kotanya, di tempat tinggalnya dia sendiri, itu masih belum maghrib. Gimana kira-kira? Harus dilanjutkan puasanya. Ya, orang sakit, saya tak nyoba puasa, badan saya agak enakan. Kemarin tidak bisa puasa, sekarang tak coba untuk puasa. Kiranya nanti kalau betul-betul fit nanti akan saya lanjutkan. Ternyata di siang hari sudah waras, sudah sembuh. Gimana? Wajib dilanjutkan puasanya. Seperti itu. Kemudian kalau perempuan yang suci dari haid atau nifas di siang hari, ya, di siang hari bulan Ramadan, maka disunnahkan untuk imsak, tidak makan sampai maghrib. Ya. Atau ada orang kafir baru masuk Islam siang hari, Ramadan kepingin masuk Islam. Ramadan dia masuk Islam. Pagi tadi masih makan. Siang disunnahkan bagi dia untuk apa? Imsak sampai kapan? Sampai maghrib. Disunnahkan enggak makan sampai maghrib, ya, seperti itu. Nah, termasuk hal yang kebodohan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah ketika azan subuh masih mengatakan, oh ini si azannya dorong teh, ndak apa-apa aku ngombe, ndak boleh, batal posoe batal, ndak boleh, tetap ndak boleh, ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang mati dan dia ada qadha puasa, atau dia harus membayar atau dia kena kafarat, puasa kafarat misalkan, sedangkan dia mampu untuk melakukannya tapi dia tidak mengqadhanya, bagaimana hukumnya? Maka kalau dia mati boleh dipuasai oleh walinya, maksudnya kerabatnya atau keluarganya, atau kalau tidak mengeluarkan setiap hari 1 mud. Mengeluarkan setiap hari 1 mud. Contoh, ada orang sakit 15 hari bulan Ramadan, sakit berat, tak puasa kan? Tak puasa. Tanggal 16 sembuh, puasa dia.
Punya utang berapa? 15 hari. Ketika Syawal sehat, tak ada apa-apa. Ya kan? Dia bilang wis nanti saya qadha akhir Syawal. Atau misalkan nanti Dzulqa'dah baru saya qadha. Dilanjutkan sama dia. Ketika di awal bulan Dzulqa'dah meninggal. Berarti yang 15 hari belum dibayar. Artinya saat itu dia mampu untuk bayar utangnya 15 hari tapi enggak sempat dijalankan. Gimana? Maka dapat dua pilihan. Boleh keluarganya yang berpuasa untuk menggodok dia. Pelekno anak 15 atau kerabatnya keponakane. Anake 5 kongon poso. Wis 5 berarti kurang berapa? 10. Keponakane piro? 7. Berarti sudah berapa? 12. Tinggal 3 orang siapa? Pilihin dari kerabatnya itu. Ya. Kalau sudah itu semuanya, mereka semuanya serentak puasa dalam satu hari, sudah cukup. Utangnya orang itu terbayar. Oh enggak, saya enggak mau. Kami enggak mau puasa atas orang ini tadi. Gimana? Mengeluarkan mood. Ya tokno wae. 15 dina iku tokno mood. Tapi kalau dia sakit, nyambung habis bulan Ramadan, Syawalnya dia nyambung sampai bersambung dengan kematiannya, maka enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Oh, ada sempat sembuh 3 hari. Padahal itu masa pemulihan. Sedangkan dia bukan dalam perjalanan, dia tidak gila, tidak apa. Dia di dalam kota. Gimana? Maka orang ini yang 3 hari saja yang wajib diganti puasanya atau dibayar fidyah berupa 1 mud untuk berapa? 3 kali mud. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Wis itu. Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk nyambung. Wis aku tak poso. Ikut tren zaman sekarang, intermittent fasting, tahu sampean? Pose wong-wong diet iku lho. Ya. Oh ini puasanya kita cuma 12 jam toh, enggak bisa. Saya kepingin nanti nyambung puasanya. Enggak bisa. Saya kepingin nanti sampai ketemu besok puasa menyisan wis bengi iki enggak mangan. Enggak boleh. Batalkan biar hanya minum air, besok nanti setelah itu enggak makan lagi sampai besok enggak jadi masalah. Harus dibatalkan. Nyambung puasa sampai hari berikutnya hukumnya adalah apa? Hukumnya haram. Dan ingat, orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan sengaja wajib untuk segera membayarnya, ya, wajib untuk segera menggodok, ya, enggak boleh ditunda-tunda. Enggak boleh ditunda. Tapi kalau ada udzur karena musafir atau karena sakit, maka tidak wajib, kecuali tidak wajib segera. Mau ditunda pembayarannya, mau ditunda godoknya tidak jadi masalah, ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang kita anukan, semoga nanti bermanfaat. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Anda mau tanya? Ya kalau nangis itu nonton dhisik. Nek nangis ngurangi duit ya batal lah. Ndak ya, nangis itu ndak. Tidak membatalkan puasa ya. Nangis itu ndak membatalkan puasa, ndak. Nangis batal puasa karena air matanya masuk lagi ke dalam sini. Oh, nek ditelen dia bisa batal. Batal ya? Ya, kalau ditelen atau ngumpulnya bisa meler dilek sandai. Wis aja iya biasa biyen yo ngoten. Ngumpelen ya. Ustaz, Anda mau tanya, di bulan Ramadan dia di saat sahur dia niat, kalau saya kuat saya terus, kalau saya enggak kuat ya saya boker. Itu hukumnya gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting dia seharian untuk apa?
Jadi kalau ada orang sakit, misalkan ada orang sakit, atau dia orang sehat. Kalau orang sehat kayak gitu ya tetap harus nahan sampai kapan? Sampai maghrib. Harus diimsak sampai maghrib. Ya, wong wedok dhisik, alhamdulillah. Ini yang mana ini? Mau nanya. Kalau puasa bulan bulan purnama ya apa sih? Kalau sini, kan itu tulisan enggak jelas. Pas bulan puasa. Kalau pas bulan puasa sakit tidak bisa menjalankan puasa. Kemudian habis lebaran orang yang meninggal. Nah, itu tadi sudah jawab. Kalau sakitnya tidak nyambung sampai setelah lebaran, artinya ada jeda sembuhnya, dihitung. Dia tidak puasanya berapa hari? Oh, 1 bulan tidak puasa. Terus dia sudah setelah lebaran dia sembuh. Matinya kapan? Matinya masih 4 bulan lagi. Berarti kan dia ada utang 1 bulan yang ada kemungkinan bisa untuk dia apa? Untuk dia bayar. Maka kalau seperti itu dia ahli warisnya punya 2 pilihan. Ya dipuasai 30 hari. Misalkan per orang 55 hari, 6 orang berarti berapa? 30 hari, tak apa-apa. Atau misalkan dia punya anak 30, serentak semuanya puasa sehari itu cukup. Atau dikeluarkan mud tiap hari satu. Nek ndak bendino ditokno satu mud. Ada 2 pilihan, ya digenteni puasane, atau kalau tidak digenteni apa? Mud, ya. Seperti itu. Atau semuanya sekaligus boleh saja. Hah? Sekaligus total 30 dalam 1 hari juga. Bisa, kalau asal yang berpuasa 30 orang dari kerabatnya. Kalau yang mut tadi dikeluarkan. Oh, tidak apa-apa, bisa sekali. Kemudian bagaimana cara membayar utang puasanya? Sudah tak terangkan tadi. Saya mau tanya, 7 tahun yang lalu saya pernah tidak puasa karena anak sakit waktu menyusui. Tapi bayar utang puasa sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Berarti 3 tahun luput ya. 3 tahun luput. Puasanya sudah digodok. Sudah digodok kan? Sudah digodok. Maka hitunglah hari yang berapa tahun yang lalu itu sampai tidak berpuasa. Dikarenakan 3 tahunnya baru 3 tahun yang luput, maka bukan sehari 1, berarti bendino telu. Bendino telu kali no utangi piro. Sudah sampai sekarang, Pak? Dari hitung sampai sekarang. Enggak, karena ingatnya 3 tahun yang 4 tahun yang lalu dia godok. Fidyahnya belum, lo bukan. Yang penting kan sudah digodok dia. Godoknya sudah. Sudah digodok. Sudah digodok. Perlu bayar 3 tahun. Tapi dihitung bayar fidyahnya tidak sampai sekarang. Kalau dia ya takarur sih dan ngikuti tahunnya. Makan tahun yang walaupun Ping pitu. Iya. Enggak, 3 saja. Karena sudah digodok edisi. Jadi godoknya sekarang bayar fidyahnya tahun depan boleh? Boleh. Tadi kali. Kalau mbak godoknya hari ini, tahun ini anak godok. Oh enggak, kalau itu dia misalkan seperti itu tadi 2 tahun enggak bayar godok, enggak bayar fidyah ya 2 kali berarti. Kasusnya sekarang tahun pertama. Fidyahnya kapan dibayarnya? Belum dibayar berarti. Enggak, kalau fidyahnya ini dia godoknya tok yang yang di tahun keempat. Lah fidyahnya belum dikeluarkan. Ya wis bendino pitu. Bendino pitu. Ya. 7 tahun yang lalu. Berarti 6 ya. 6 kali 7 berapa? 42. Ya sik 42 iku tokno kabeh. 42 apa? 420. Kok 42 on cek enak. 420 on. 420 on sama dengan berapa? 42
42 kilo. 42 kilo berarti berapa? 50 kilo. Loh. Kalau 42 kilo itu berapa uangnya? 15 kilo. Hah? Ya. 630.000 ya. Wis 630.000 tukokno beras, nanti sampean bagi sendiri ya, seperti itu. Wis. Ayo. Terakhir. Boleh kami zakat fitrah terus mengeluarkan duit, artinya satu ibadah dua niat. Oh enak, tidak oleh. Tidak boleh. Kan sekali Tidak bisa. Tidak bisa. Harus dipisahkan. kalau ada orang mati kan boleh gimana? Ya salah. Jadi kecuali kalau berasnya itu lebih. Paham tak sampean? Misalkan kan zakat fitrah kan harus 4 mud ya. 4 mud itu berarti berapa? 3 kilo. Lah, sedangkan fidyah itu satu hari berapa? Satu mud. Jadi diniatkan sendiri-sendiri, tidak bisa itu. Paham ya? Karena sama-sama wajibnya. Dua wajib nggak bisa digabung dalam satu, tidak bisa. Jadi misalkan harus ditokno. Ini untuk zakat fitrah 3 kilo jebret. Terus niat lagi yang satu untuk bayar fidyah. Paham tak? Tak boleh. Boleh sekarang menurut itu nggak berupa barang, nggak berupa beras. Itu kan dulu sekarang atau bahan-bahan pokok itu yang sesuai dengan harapan orang yang mengharapkan kita. Jadi artinya nggak berupa beras, berupa duit itu. Diuangkan lah begitu. Oh, diuangkan. Yang juga yang terakhir itu ada orang puasa bingung. Saking bingungnya sampai dia lupa. Nggak baik itu zuhur, nggak asar bingung. Namanya orang bingung dunia. Dan kira-kira puasanya semacam ini sah atau dilanjutkan atau dibatalkan? Bingung, saya bingung. Bingung sampai dia lupa ini waktu zuhur, ini waktu asar. Bingung pokoknya orang bingung. Gimana puasanya orang begini? Berlanjutkan atau batalkan? Ya dilanjutkan saja. Dilanjutkan. Kan bingung waktunya kan? Mau dilanjutkan jadi bingung. Orang bingung nggak cuma waktu zuhur nggak ada waktu. Yang orang bingung. Bingungnya 1 hari. Bingungnya 1 hari. Iya. Ya, enggak, ini anggapan kayak sampai di dalam penjara. Enggak. Perlu ke menur itu, Ben. Perlu ke menur. Enggak, bukan. Itu misalkan ada orang masuk di dalam penjara. Iya. Masuk di dalam penjara, enggak tahu waktu. Ya harus dihitung-hitung dewe. Dia ciri-ciri dewe. Di dalam penjara yang mana penjaranya itu dalam bawah tanah. Tahu enggak waktunya? Enggak tahu. Ya sudah. Dipuasanya diperkirakan sendiri. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada orang karena itu dia sakit di dalam mentalnya, ada kekurangan tadi di dalam mentalnya, ya ditakar, ibaratnya ditakar dia untuk berpuasa. Tidak bisa, ya sudah. Diperiksakan saja dia, kalau memang ternyata dia itu ada kegilaan, maka tidak wajib puasa. Kalau ada kegilaan. Jadi kalau misalkan uang mut itu tadi diuangkan jadi duit, nggak bisa. Mut itu adalah fidyah, itu harus mengeluarkan berupa makanan, nggak bisa diduitkan. Kecuali begini, sampai wakilkan ke orang, sampai sampai di luar kota, sampai mengeluarkan untuk orang di kampung sampean. Saya keluarkan untuk mut di mana, di kampung saya. Kita waktu itu lagi di luar kota. Sampai wakilkan. Saya wakilkan sama kamu untuk mengeluarkan mut saya. Berapa duitnya? Sekian. Ya, kirim transfer. Tapi tidak diterima oleh Allah kecuali yang dikeluarkan adalah berupa apa? Beras. Belum tahu saya yang berupa duit. Ya. Soalnya orang zaman sekarang ini mau minta gampang. Karena memang zaman sekarang udah beras di rumah saya banyak. Saat itu ya. Beras di rumah saya banyak. Ya sudah.
ini banyak, iska ono siji tok, udah gelem ya wis, delek sing liyane. Kan ada banyak, iya toh? Oh enggak, saya lebih butuh uang karena untuk apa yang sakit dan lain sebagainya. Enggak bisa. Ini mood harus dikeluarkan berupa apa? Beras. Oh enggak, saya makanan pokoknya saya tidak mau beras. Di tempat saya biasanya jagung atau sagu. Ya belikan sagu. Sesuai dengan yang di daerah situ. Satu Indonesia ini beras kecuali di daerahnya dia makan jagung. Ya belilah jagung. Paham tak? Ya, dia ukur jagung sak mut itu berapa? Tak perlu bongkot lah, tambah bongkot lah, tambah abot lah. Ya. Dipreteli jagung. Jelas ya? Seperti itu. Ada jamaah biasanya kasih beras gitu ya. Saya jamaah ini enggak mau, Beb. Ganti karena dia kayak gitu dia masa kadang-kadang orang panitianya itu ganti duit. Nah, boleh enggak gitu? Wallah, pendapat yang terkuat itu harus tetap dikeluarkan beras. Kalau panitianya tidak mau, ya jangan melalui dia, sampai dikeluarkan sendiri. Paham ya? Tukok nomut dhewe, ya beras, tuku beras pitung on kan bisa. Dibagi-bagikan sendiri. Paham ya? Gitu ya. Itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina wa rikutin musa wa zakar wa inna fi kulli ma ta'tadi qawlan wa fi'lan daruma wa syukri kulla halalan da'ima wa akhiran ya ulama nukhla bil khair wa nufa bil bashar Rabbana